Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk di Masjid Al-Fajri dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas seputar orang sakit. Ada 15 kesalahan fatal yang dilakukan orang yang sedang sakit. Apa saja kesalahan-kesalahan yang bisa mengakibatkan kekufuran terkadang apabila dilakukan oleh orang yang sedang sakit ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia senantiasa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang sehat, terkadang sakit. Dan bagi orang yang beriman, keduanya adalah sebuah kebaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman itu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau seandainya dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan, maka dia pun bersyukur, dan itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Tetapi jika dia mendapatkan musibah, dia pun bisa bersabar, dan itu kebaikan bagi seorang mukmin. Artinya bagi seorang mukmin, sehat adalah kebaikan, sakit juga kebaikan. Masalahnya tidak semua orang menganggap sakit itu kebaikan. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang menganggap sakit itu sebuah kebaikan. Lah ada orang-orang yang sedang ditimpa oleh Allah musibah berupa penyakit, mereka melakukan kesalahan-kesalahan dalam sakitnya itu, dan terkadang kesalahan yang mereka lakukan itu bisa sampai taraf kufur. Naudzubillah. Apa saja kesalahan itu? Saya sudah merangkum 16 kesalahan yang dilakukan orang sakit. Tidak memperpanjang mukaddimah. Yang pertama, tarkus salati, meninggalkan salat. Ada sebagian orang itu yang ketika dia sehat, dia salat, bahkan boleh dikata rajin salat. Tapi ketika Allah takdirkan dia sakit, ada sebagian orang itu kemudian sampai meninggalkan salat, apalagi kalau sakitnya parah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat bahwa salat itu adalah kewajiban mutlak. Makna kewajiban mutlak itu tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi takut ataupun aman, baik dalam kondisi sakit ataupun sehat. Maka salat itu tidak bisa ditinggalkan. Makanya Abdullah ibn Syaqiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa salat.
adalah sahabat Nabi SAW. Mereka tidak pernah melihat sesuatu amal ibadah yang kalau ditinggalkan bisa jadi kufur kecuali salat. Maka saya nasihatkan kepada orang yang sedang sakit, dalam kondisi apapun Anda jangan pernah meninggalkan salat. Dan alhamdulillah, Islam itu bukan agama yang mempersulit orang. Bahkan Islam itu agama yang mempermudah orang. Kalau orang sakit tidak bisa solat sambil berdiri, bisa sambil duduk. Kalau orang sakit tidak bisa solat sambil duduk, bisa dia berbaring ke lambung kanan menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, terlentang. Kalau tidak bisa dengan gerakan, dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, dengan lamunan selama akalnya masih ada. Dan kewajiban orang yang sehat kalau sudah seperti ini harus mengingatkan setiap waktunya, supaya dia ingat ya. Karena bahaya kalau seandainya Allah takdirkan kemudian parah sakitnya, kemudian dia meninggalkan solat. Kalau meninggal, apa hukumnya tuh? Orang meninggalkan solat kemudian mati, bisa kufur, ikhwan. Kasihan jadinya. Ini yang pertama, singkat-singkat saja. Yang kedua, dia solat, tetapi terkadang karena sakitnya dia suka mengakhir-akhirkan waktu. Takhirul as-salati an waqtiha, mengakhirkan solat di akhir-akhir waktu. Ya alasannya sakit. Padahal Islam itu membolehkan seseorang itu kan menjamak. Kalau orang memang sedang sakit parah, terkadang kalau minum obat itu suka ketiduran, kan bisa dijamak. Pamannya asar ditarik ke zuhur, isya ditarik ke maghrib atau sebaliknya. Kan dimudahkan sebenarnya, supaya banyak istirahatnya, dijamak saja solatnya. Kalau memang sakitnya parah. Yang lebih parah lagi adalah sakitnya tidak parah, dia bisa berdiri, duduk pula dia, tidak sah solatnya, ikhwan. Karena berdiri dalam solat itu rukun masalahnya. Dia bisa berdiri, sakit sedikit, akhirnya duduk. Nah, ini masalahnya. Upayakan dulu sesempurna mungkin solat itu. Kalau tidak bisa sama sekali berdiri, baru duduklah, itu lain ceritanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, tarqut taharati ma'al qudrati 'alaiha. Meninggalkan wudu, meninggalkan taharah padahal dia sanggup. Pamannya dia hanya apa bahasanya, greges-greges gitu saja, demam-demam gitu ya. Tidak mau dia wudu, maunya tayamum dia. Ini kan masalah ya. Dia bisa loh. Makanya sebagian ulama ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi SAW, asbigil wudu alal makari, sempurnakan wudumu walaupun kau benci, tidak suka. Para ulama mengatakan walaupun kita ini sedang demam atau mungkin cuaca dingin, tetap sempurnakan selama tidak memadaratkan kita. Atau terkadang ada yang tidak perhatian dengan kebersihan. Mungkin orang sakit ini juga terbaring, tidak bisa apa-apa, kadang kencing lewat selang dan begitu seterusnya. Atau kadang pakai pampers. Kadang-kadang tidak diperhatikan itu sama orang sembuh tuh. Saya yang menjaganya kan. Kalau kita bisa mengganti pampersnya ataupun memperhatikan najisnya, maka bersihkan. Karena bagaimanapun di antara syarat sah solat itu adalah tempat yang suci, pakaian yang suci. Bukan hanya sekedar suci dari hadas besar, hadas kecil saja. Tempat pun mempengaruhi ibadah kita masalahnya. Ini juga yang ketiga. Yang keempat, al-jaz'u wal qunutu min rahmatillahi azza wa jalla. Terkadang orang sakit itu mudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sakit dia itu bersuudzon kepada Allah.
berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak, ya. Banyak orang sakit itu, apalagi sakitnya parah, kemudian sudah terlalu lama, dia berpikir kasihan juga yang menjaganya. Terkadang dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah benci dengan dia. Lah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang sangat besar. Ingat, putus asa itu dosa yang sangat besar. Terkadang saking putus asanya dia caci maki penyakitnya. Nabi SAW pernah melarang, ada seorang wanita namanya Ummu Sa'ib. Dia mengikat kepalanya karena demam. Sakit kepala, diikat kepalanya. Kemudian dia mengatakan, al-humma la barakata fiha, katanya. Mudah-mudahan demam ini enggak ada berkahnya, katanya. Maka Rasul marah dan mengatakan, la tasubbil humma, jangan kau cela demam, kata Rasul. Enggak boleh kita ini putus asa sampai mencela penyakit. Maka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala saat sakit ini adalah salah satu dosa yang mengantarkan kepada dosa-dosa besar. Kemudian yang kelima, at-tasakhut wa adamus sabri ala aqdarillahil mu'limah. Seseorang tasakhut itu artinya menolak takdir, tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah putuskan kepadanya. Kenapa sih aku saja yang sakit, kok tetangga sehat-sehat saja? Ingat bahwa sakit itu takdir Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerima. Karena di balik sakit itu nanti saya jelaskan tentang manfaat atau keutamaan orang sakit itu. Jadi kalau orang paham di balik sakit itu, bahwa di balik sakit itu salah satunya bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat, tentu orang sakit itu akan lebih sabar lagi. Karena ingat bahwa nanti pada hari kiamat, orang-orang yang sehat di dunia itu, mereka melihat orang-orang yang sakit di dunia di akhirat. Jadi ada dua orang di dunia, yang satu suka sakit, yang satu sehat terus, dua-duanya meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pahala kepada orang yang sakit ketika di dunia, dia sabar dan mengharap pahala Allah. Maka orang-orang sehat memandang orang-orang yang dulunya sakit di dunia dan mereka sabar serta mengharap pahala, kemudian mereka diberikan ganjaran banyak. Mereka berangan-angan kalau mereka ingin dikembalikan ke dunia, kemudian dikelupaskan kulit dari dagingnya, supaya mereka pun mendapatkan hal yang sama yang diberikan Allah kepada orang yang banyak musibah di dunia ketika diberikan balasan di akhirat. Jadi at-tasakhut dan juga tidak ada sabar itu sebenarnya tidak ada gunanya. Apa sih gunanya? Apakah dengan kita kemudian mencela Allah Subhanahu wa taala kemudian tiba-tiba sembuh penyakit saya gitu kan? Penyakit kita kan enggak juga. Kalau sudah ditakdirkan kan tidak mungkin sembuh. Kalau ditakdirkan sembuh, sembuh. Kalau tidak ditakdirkan tidak sembuh, tidak mungkin sembuh. Lalu apa gunanya marah-marah kan itu? Enggak ada gunanya marah-marah itu. Maka bersabarlah, karena sabar itu justru melahirkan banyak pahala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, at-ta'alluq bi ghairillah min atibai wa ghairihim. Terlampau menggantungkan perobatan kepada selain Allah, atau dengan kata lain, terlampau menyandarkan kepada sebab dan lupa kepada yang membuat sebab. Kan ada orang itu dia melupakan Allah Subhanahu wa taala saat berobat. Hatinya disandarkan kepada obat-obatan yang ia beli atau kepada dokter tertentu yang dia yakini langganan dia, bahwa dokter ini kalau ngobati suka sembuh. Lah, mengaitkan hati kepada selain Allah Azza wa Jalla dalam kesembuhan itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Mereka hanya sebab saja. Dokter itu sebab, obat itu sebab, yang menyembuhkanlah Allah. Maka tidak boleh seseorang itu menyandarkan hanya kepada dokter ataupun kepada obat-obatan, lupa pula yang menciptakan dokter itu, Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari sebab perobatan pun harus sebab-sebab yang tidak menyimpang. Dulu saya pernah jelaskan sama antum bahwa perobatan itu kan ada 3 macam.
Ada perobatan itu yang memang secara nas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dia adalah obat. Kalau memang ada nasnya Al-Quran dan Sunnah bahwa perkara itu obat, makan, minum, itu obat memang. Seperti mamanya madu, jelas hadisnya, jelas ayatnya. Kemudian habbatus sauda, jelas hadisnya. Minyak zaitun, jelas hadisnya. Air zam-zam, jelas hadisnya, kan itu. Jadi ada perobatan-perobatan itu memang ada nasnya dari Quran dan Sunnah bahwa itu obat. Nah, silahkan konsumsi. Yang kedua, atau memang tidak ternaskan, tetapi ada penelitian bahwa kalau minum rendaman akar ini, kalau minum rendaman daun ini, kemudian kita jadikan jamu sembuh, itu ada penelitian, tidak ada masalah. Ya. Yang masalah itu yang ketiga, Quran tidak mengatakan itu obat, hadis tidak mengatakan itu obat, penelitian ahli kedokteran, farmasi, herbalis dan yang semacamnya tidak mengatakan itu obat. Tiba-tiba ada orang mengatakan itu obat, tidak ada penelitian. Nah, ini yang jadi masalah. Seperti yang dilakukan dukun-dukun itu. Antum dikasih gelang, ini obat, katanya, pakai nanti sembuh mencretmu, katanya. Mana ada? Dokter ini dia bukan dukun, itu beda dengan dokter. Dokter itu ya, dia kalau tidak mampu, tidak mampu. Dia kalau bukan bidangnya, dia tidak akan menangani. Pamannya spesialis penyakit dalam, kalau dia tidak, ini bukan spes dia, dia akan katakan, oh bukan di sini, kamu harus ke poli sana. Kalau dukun tidak, bisa Pak dukun, semua bisa. Nggak ada, oh nggak bisa ke dukun sana. Itu sama merendahkan dukunnya, ya kan? Dukun itu semua bisa tuh. Karena mereka pengibul masalahnya. Dukun itu kan penipu, pendusta. Kembali bahwa jangan ketika seseorang itu sakit hanya mengandalkan kepada dokter dan juga obat-obatan. Minta dulu kesembuhan kepada Allah, baru dokter dan obat-obatan itu jadikan sebab penyembuhan, bukan tujuan. Ya, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, al-luju' ila saharati wal kahanati wal musya'widin. Ada sebagian orang yang sedang sakit itu justru mereka rujukannya datang ke dukun. Karena ada cerita itu tetangga si anu tuh datang ke dukun anu, sembuh dia. Akhirnya ikut-ikut dukun yang mana tuh, dicari informasi itu. Bahkan jelas-jelas datang ke dukun pula. Karena orang sakit itu biasanya sudah enggak berpikir panjang, ikhwan, yang penting sembuh. Kadang ada orang yang tahu datang ke dukun tak boleh, tapi karena tidak tahan dengan sakitnya datang juga dia. Yang penting sembuh, pikiran dia begitu. Padahal Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun kemudian bertanya, dibenarkan pula lah apa yang diucapkan dukun itu, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh, ya. Karena dikhawatirkan kalau seandainya Allah takdirkan habis datang ke dukun diobati makin parah mati. Ngeri itu kan. Berarti dia membawa dosa kesyirikan itu. Karena dia membawa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih sembuh masih bisa bertobat loh. Kalau tidak sembuh. Karena umumnya dukun itu tidak mengobati, ikhwan. Dia sedang memeras uang kita sebenarnya. Dia bukan sedang mengobati. Karena dia bukan pakar pengobatan. Jadi kita tahu bahwa jangan sampai kemudian kita sudah sakit tertimpa pula kesyirikan. Naudzubillah. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, ihmal ad-du'a. Terkadang orang sakit itu dia lupa doa. Dia datang ke dokter ini, dokter itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, makan obat ini, obat itu, herbal ini, herbal itu. Semua daya dan upaya, biaya, waktu, tenaga, semua dia lakukan hanya untuk kesembuhan. Tapi dia lupa sama Allah.
dia lupa yang menjadikan penyakit itu siapa dan yang mengangkatnya siapa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kemudian meremehkan doa. Lihat Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, dia sakit selama 18 tahun lamanya. Sakitnya Nabi Ayub itu bukan sakit biasa. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya ketika menjelaskan sirah Nabi Ayub itu Nabi Ayub dari kepala sampai kaki itu dipenuhi dengan benjol, isinya nanah dan darah dan sangat gatal sekali, sehingga sudah tidak berupa lagi Nabi Ayub itu karena penuh benjolan. Dan di zamannya enggak ada orang yang terkena penyakit kayak dia, sehingga ada dua kawan Ayub ini yang biasa menjenguk Ayub berbisik-bisik. Yang satu mengatakan, wahai fulan, jangan-jangan Ayub saudara kita itu dikutuk oleh Allah. Kata kawannya, janganlah kau ngomong gitu, kita tahu siapa Ayub. Kemudian dia mengatakan, bagaimana tidak aku katakan seperti itu? Kau lihat saja, sedikit penyakitnya sedikit pun tidak ada yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan setiap hari makin parah. Kalau itu bukan kutukan apa namanya, jangan-jangan Ayub itu melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan siapapun gitu. Lah ucapan dua orang ini sampai ke telinga Ayub. Ya tidak mungkinlah seorang Nabi melakukan dosa, dan tidak mungkin juga seorang Nabi kutuk Allah. Jadi Nabi Ayub merasa sedih dan mengatakan, Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku tahu engkau yang memberikan madarat ini kepadaku, dan aku tahu tidaklah engkau memberikan madarat kepadaku kecuali karena engkau sayang denganku, katanya. Kemudian Ayub berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya segera setelah Ayub berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Artinya doa itu menjadikan sesuatu yang mustahil bagi kita mungkin bagi Allah. Maka jangan sampai ketika sakit itu meninggalkan doa, minta kesembuhan kepada Allah. Baru setelah itu cari sebab. Ya. Ini yang ke-8. Yang ke-9, ihmalu ruqyah asy-syar'iyyah. Dia tidak mencoba dengan ruqyah syar'iyyah. Ingat bahwa ruqyah syar'iyyah itu maksudnya kita membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang warid yang sahih dari Nabi SAW, atau dengan menggunakan nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Lah ini semua adalah obat. Bahkan Al-Quran sendiri adalah obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, kata Allah. Dan kami turunkan Quran itu obat. Ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan hanya obat rohani, tapi juga obat jasmani. Artinya bukan hanya untuk orang kesurupan saja bisa sembuh, bahkan segala penyakit bisa sembuh dengan Quran. Caranya apa? Baca Quran itu, kemudian diniatkan kesembuhan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah bacaan itu supaya Allah menyembuhkan penyakitnya. Dan sebaik-baik ruqyah itu yang dilakukan diri sendiri. Kan kita bisa baca Quran kan, baca aja sendiri. Sebab kalau seandainya kita datangkan orang untuk membaca, tukang-tukang ruqyah itu dikhawatirkan. Apalagi kalau sampai kita minta, dikhawatirkan hati kita ini tidak terpaut kepada Allah, tapi terpaut kepada tukang ruqyah atau yang dibaca tukang ruqyah. Oh mantap Ustaz itu kalau ngeruqyah, kenapa? Sembuh saya. Ustaz itu tak tahulah lelet katanya. Jadi seolah-olah akhirnya membeda-bedakan. Nah, ini Ustaz mantap nih kalau ini memang pakar ruqyah ini. Itu hanya sugesti saja. Ibaratnya antum biasa makan bodrek tiba-tiba minum Panadol. Kan beda rasanya kan. Memang sugesti dia sudah ke bodrek kan. Jadi kalau minum Panadol 2 pun dah hilang sakit kepalanya dia. Itu sugesti saja, sebenarnya isinya paracetamol juga kan begitu ya. Artinya kan kandungannya sama juga sebenarnya. Cuman sugesti itulah yang kemudian salah satu pendorong akhirnya sebab kesembuhan. Intinya bahwa kalau memang seseorang itu sedang sakit, cobalah meruqyah diri sendiri. Tapi kalau Allah takdirkan sudah meruqyah diri sendiri juga tak sembuh,
Sudah ke dokter juga tak sembuh, sudah dioperasi tak sembuh, minum obat dengan berbagai macam obat, sekali minum 10 biji pun tak sembuh, gitu kan. Ya. Berarti sudah takdir itu namanya. Allah sudah takdirkan seperti itu. Berarti pasrah dengan takdir. Mungkin di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik itu rupanya baik di hadapan Allah, kita tidak tahu. Ya. Ini yang ke-9. Yang ke-10, ihmalu amril wasiyah. Terkadang orang sakit ini lupa dia berwasiat. Apalagi sakitnya parah. Jadi kalau seandainya ada saudara kita yang sedang sakit parah, minta wasiatnya. Atau kita lah yang sedang sakit parah, kita berwasiat. Ingat, wasiat itu belum tentu harus setelah memberikan wasiat kita mati, enggak. Kita kan tidak tahu matinya kapan. Cuman ini sunnah. Jadi kalau orang itu sedang sakit itu, ambil pena, ambil catatan, atau orang lain suruh mencatat, kasih wasiat. Boleh jadi dia punya hutang masalahnya, kan enggak tahu. Dia ngomong, saya ini ada hutang sama si Anu, kalau saya meninggal tolong bayar, kan gitu. Oh, saya ini punya hutang ke sana, saya ini punya salah sama si Anu, ya, tolong mintakan maaf. Kan kita tidak tahu kan, bisa saya besoknya mati. Ya. Ataupun mungkin wasiat yang lebih penting adalah wasiat kepada keluarga, meminta kepada keluarganya, kalau saya mati tolong jaga sholat, tolong jaga jangan bertengkar kalian, tolong jaga ibadah. Nah, itu sunnah hukumnya. Nah, ini kadang-kadang ditinggalkan sama orang yang sakit seperti ini. Yang dengarnya pula ketakutan, janganlah wasiat nanti kau besok mati katanya. Bukan, orang habis wasiat tidak mesti harus mati. Wasiat itu sunnah hukumnya. Walaupun habis ngasih wasiat besok pula sembuh, enggak ada masalah. Seperti yang terjadi kepada sahabat siapa? Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf itu ketika sakit parah, Nabi SAW berada di sisinya. Dan ketika itu Abdurrahman ibn Auf tidak punya anak kecuali satu perempuan waktu sakit parah itu. Maka kata Abdurrahman ibn Auf, ya Rasul, hartaku banyak sementara anakku cuma satu perempuan. Maka kalau aku meninggal, aku akan sedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah. Kata Rasul, jangan berwasiat seperti itu. Kata Abdurrahman, kalau begitu separuh hartaku. Kata Rasul, jangan berwasiat seperti itu. Kalau begitu sepertiga hartaku, wahai Rasul. Boleh, dan sepertiga itu sudah banyak. Rupanya Abdurrahman bin Auf tak jadi mati, malah sehat. Kemudian anaknya banyak. Nah, jadi orang berwasiat tidak harus besoknya mati kan, bisa saja habis ngasih wasiat dia sembuh. Ya. Dan ini juga bagaimana para sahabat itu berwasiat kebaikan gitu kan. Dan jangan berwasiat kepada keburukan. Pemain ketua geng mau mati, pegang geng kita nih. Wasiat keburukan ya tidak boleh, ya, haram ya. Kemudian juga yang nomor 10, at-tasahul fi kashfil aurati wa adamu hifdhiha, terutama bagi wanita ini ya. Meremehkan ketika sakit itu, tidak menjaga aurat. Jadi walaupun sedang sakit tetap jaga aurat. Maka saya takjub dengan wanita-wanita Palestina saat diwawancarai kan. Mereka mengatakan, kami kalau malam maka kami akan menggunakan pakaian lengkap katanya. Kalau tidur itu menggunakan pakaian lengkap. Sebab kalau seandainya terjadi pengeboman kemudian kami mati, maka seluruh badan kami tertutup dengan pakaian kami. Luar biasa. Ya. Itu wanita-wanita Palestina ya, waktu terjadi genosida kan sampai hari ini. Tapi yang jelas bahwa jangan tasahul. Tetap seorang wanita ketika sakit jaga aurat. Dan orang yang menjaganya juga tutup auratnya. Karena biasanya orang yang sakit terkadang tak sadar kan, dia terbuka auratnya dan lain sebagainya. Makanya ini juga penting. Kata Rasul, ihfad aurataki illa min zaujatiki aw ma malakat yamini. Ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yamina. Jagalah auratmu kecuali dari pasanganmu ataupun budak hamba sahayamu.
Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi membuka aurat terkadang menjadi darurat kalau memang masuk dalam ilmu kesehatan. Umpamanya mau dioperasi, mau tidak mau kan. Sementara tidak ada dokter yang sesama perempuannya, rupanya pakarnya pula laki-laki kan gitu ya. Itu namanya ad-daruratu tubihul mahdzur. Kalau terpaksa ya harus diobati dan harus membuka aurat itu kan, itu pun dibuka sekedar saja. Kalau dokternya paham dengan ilmu Islam kan itu. Ini yang ke-10. Yang ke-11, al-ghaflatu wa qada'ul awqati fima harramahu Allah azza wa jalla. Ada orang sakit itu bukan dihabiskan dengan zikir, dengan baca Quran, dengan mengingat Allah, dengan tafakur. Enggak. Ada orang sakit menghabiskan waktunya itu hanya untuk sia-sia saja. Dengerin musik sampai mati, dengerin musik gitu. Gitu ya. Ada orang sakit justru yang didengarkan tuh musik dia. Lah kan aneh itu, harusnya orang sakit ini lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak tahu bahwa ajal dia sudah dekat tuh masalahnya. Maka ini juga kesalahan orang sakit gitu, bukan menghabiskan waktu-waktu di atas pembaringannya itu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, terus tafakur, berfikir akan dosa-dosanya kemudian bertobat. Ini tidak, malah kemudian mendengarkan yang tidak-tidak ya. Kemudian yang nomor 12, tarkul amri bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tetap kewajiban orang sakit pun tidak boleh meninggalkan, memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tetap minta ketika kita sakit kepada keluarga kita, minta agar mereka jangan meninggalkan sholat, agar kalau dia punya anak gadis jangan sampai membuka aurat. Kemudian dia titip pesan kepada istrinya jangan gibah dan begitu seterusnya ya. Tetap itu kewajiban ya, walaupun sedang sakit ya. Kemudian yang nomor 13, al-iqdam ala ba'dil ijra'atit tibbiyatil mamnu'ati syar'an. Ada orang sakit itu mencari obat yang jelas-jelas obat itu haram. Contoh umpamanya orang kena asma, kata orang kampung katanya harus makan kelelawar ya kan. Akhirnya pesan kelelawar banyak-banyak, disangrai, digoreng sama dia, dibuat bakwan, dimakan katanya. Enggak boleh makan kelelawar, enggak boleh kawan ya. Ataupun makan cacing katanya, untuk obat apa itu, panas dingin katanya, cari cacing, goreng, makan kan itu. Enggak boleh ya. Perobatan itu selama ada yang halal tidak boleh berpindah ke yang haram. Apalagi aneh-aneh di masyarakat ini, ular aja dimakan katanya untuk kesehatan katanya. Ya, ular untuk kesehatan ya. Kesehatan apa itu? Makan ular katanya bagus katanya kalau makan ular itu ya. Yang ada ngular dia jadinya. Intinya bahwa tidak boleh ya mencari perobatan itu dengan yang diharamkan, tidak boleh. Dahulu saya ingat kisah Urwah ibn Zubair radhiyallahu an. Urwah ibn Zubair ini Allah takdirkan salah satu kakinya itu terkena sakit, jatuh kemudian luka kemudian membusuk ya. Ya kalau sekarang ini ada orang yang kena gula gitu kan, kemudian ada luka tidak sembuh-sembuh akhirnya membusuk kan itu. Jadi Urwah ini datang kepada tabib, kepada dokter lah. Kata dokter, ini tidak bisa tertolong satu kakimu ini. Bagaimana kalau aku akan potong kakimu? Kan ini bahaya kalau tidak dipotong. Kata Urwah, ya silahkan kalau memang itu yang terbaik. Kemudian sang dokter mengatakan, tapi sakit wahai imam. Karena di zaman itu kan lain dengan di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang operasi enak, ada obat biusnya, kadang tak sadar kan itu ya. Tahu-tahu udah dipotong aja kaki itu. Kalau dulu kan susah, nggak ada obat bius, sehingga kalau dipotong ya sakit betul kan itu. Makanya kemudian sang dokter mengatakan, tapi sakit imam. Akhirnya sang dokter pun kemudian menyarankan supaya Urwah ini minum khamr supaya tidak sadar ya. Suruh minum khamr, minumlah ini katanya. Kata Urwah, ini apa? Ini khamr. Maka Urwah mengatakan, oh tidak,
Aku tidak akan minum khamr katanya. Kata dokter, nanti kau sakit, biarkan sakit. Sebab kalau aku minum khamr ini, kemudian kau potong kakiku, tiba-tiba tidak tertolong, matilah aku. Berarti aku meninggal di atas khamr katanya. Itu mati di atas khamr kan. Jadi kata dokter, kalau begitu engkau akan sakit, enggak apa-apa. Tapi potonglah ketika aku sedang solat katanya. Biarkan aku ambil wudu, aku akan solat 2 rakaat wudu. Saat solat itu kau potong katanya. Kalaupun aku mati sedang solat katanya. Itu kan mantap ya. Kalau antum dah minum aja kan gitu, nggak peduli. Kurang 1 jerigen 2 jerigen, yang penting nggak sakit. Ya. Jadi lihat bagaimana di sini Imam Urwah mengajarkan, tidak bisa. Walaupun itu kan sebenarnya kalau seandainya Urwah meminum, secara hukum tidak ada masalah sebenarnya. Seandainya Urwah itu minum khamr, kan itu kan sedang darurat masalahnya kan. Ad-daruratu tuhbihul mahdurat, sesuatu yang darurat itu membolehkan diharamkan sebenarnya. Tapi dia tak mau, tetap dia ingin dipotong saat solat. Waktu solat dipotong betul-betul sampai dia pingsan akhirnya. Ketika dia terbangun, rupanya dihabarkan kepadanya, wahai Urwah, bersabarlah katanya, barusan putramu meninggal dunia. Itu habis dipotong kakinya. Habis dipotong kakinya, dihabarkan salah satu putranya meninggal dunia. Berarti 2 kali musibahnya berturut-turut. Tapi kata Urwah, alhamdulillah ala kulli hal katanya. Kata dokternya, kok kamu alhamdulillah katanya, kenapa kok tidak ada raut sedih dari kamu? Kata Urwah, ya lihat katanya badanku, aku diberikan 4 anggota badan, 2 tangan 2 kaki, kau baru putus 1, masih ada 3 lagi katanya. Aku memiliki 6 anak, kalau meninggal 1 masih ada 5 katanya. Artinya apa? Alhamdulillah katanya. Jadi alhamdulillah itu kepada nikmat yang tersisa, bukan kepada musibah yang menimpa, bukan begitu. Jadi ucapan alhamdulillahnya kepada nikmat yang masih ada, bukan kepada musibah yang menimpa dia. Kalau musibah yang menimpa dia, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, istirja. Tapi kalau kepada nikmat kita katakan alhamdulillah ala kulli hal, kan gitu ya. Kalau antum dibilang gila tuh, rumahnya kebakaran, alhamdulillah, gila kau katanya. Rumahmu kebakaran, kau bilang alhamdulillah. Ya antum bilang aja rumah saya 10, itu 1 yang kebakar katanya. Kan bilang gini, kan enak gitu kan ya. Tapi kita tidak, jangankan rumah hilang, dompet hilang kayak kiamat. Udah gak sabar gitu ya. Taib. Ini terkadang yang ke-13, al-iqdam ala ba'di al-ijra'ati tibbiyatil mamnu'ati syar'an. Kemudian yang ke-14, la ya'tabiru wa la ya'khud darsan min maradihi. Ada orang yang tidak pernah mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari penyakitnya. Ingat, penyakit dikirimkan itu sebenarnya supaya kita ini sadar. Kan musibah yang Allah kirimkan itu satu dalam bentuk, terkadang itu ujian. Kalau dia seorang yang beriman, berarti Allah sedang menguji kita. Apakah keimanan kita dusta ataukah keimanan kita benar? Atau sebuah teguran karena maksiat yang kita lakukan, ditegur oleh Allah supaya sadar. Atau boleh jadi azab karena kekafiran. Ya. Jadi musibah itu kan macam-macam tuh, harusnya dijadikan ibrah. Bahkan kalau seandainya ketika dia sakit dia terpikir, ya Allah, dulu waktu saya sehat nggak pernah sholat, kalau kau sembuhkan aku akan sholat. Disembuhkan betul, tak sholat juga. Ada juga yang kayak degil kayak gitu tuh ya. Tapi kan masih mending dia mencari ibrah kan. Ketika sakit dia terpikir yang positif-positif gitu. Pokoknya kalau aku sembuh ya Rabb, umroh aku akan sedekah, aku akan ini. Harusnya seperti itu ya. Ini enggak, ahli maksiat, tukang zina, tukang mabok, tukang judi online dan begitu seterusnya. Sakit, ketika sembuh, ya Allah kalau sembuh aku judi online lagi katanya. Nah, itu kan masalahnya. Ada orang yang seperti itu. Kemudian yang nomor 15, kesalahan orang sakit adalah berangan-angan bil mauti. Ya tamanna al marda bil mauti. Jadi ada orang sakit itu karena sudah lama sakitnya, enggak tahan, akhirnya bercita-cita ingin mati. Itu biasanya
sama orang-orang yang sakit parah bertahun gitu ya. Dia nggak enak dengan yang jaganya. Dan dia juga tidak bisa apa-apa dengan kondisi sakitnya. Kadang harus memasukkan makanan lewat hidung dia gitu. Kadang-kadang harus dicebokin di tempat dia baring. Dan itu juga koma, tidak mati-mati kadang-kadang kan. Ada orang-orang yang dalam kondisi seperti ini berangan-angan ingin mati. Padahal ada riwayat Abbas ibn Abdul Muttalib itu pernah sakit parah. Akhirnya dia pun ingin berangan-angan bahwa mati lebih cepat, lebih baik dibandingkan hidup, karena sudah tidak tahan dengan sakitnya. Maka Nabi SAW menasihati pamannya Abbas ini, wahai Abbas, jangan salah seorang itu berangan-angan ingin mati. Kenapa? Sebab kalau dia orang jahat kemudian disembuhkan adalah kesempatan tobat. Kalau dia orang baik kemudian disembuhkan adalah kesempatan menambah amal soleh. Tapi kalau seandainya harus engkau berangan-angan kepada kematian, maka katakanlah, ya Rabb, wafatkan aku jika kematian itu baik bagiku, dan sembuhkan aku jika hidup itu lebih baik bagiku, kalaupun harus berangan-angan dengan kematian. Ya, ini yang ke-15. Dan yang terakhir ke-16, sabbul marad, mencaci maki penyakit. Dan ini sudah dibahas tadi, tidak boleh mencela penyakit. Inilah di antara 16 perkara tidak boleh ada sama orang sakit itu. Karena ada faedah kalau orang sakit itu paham bahwa sebenarnya Allah sedang memuliakan dirinya. Saya kira orang yang sedang sakit tidak mungkin melakukan 16 perkara ini. Pertama, ingat bahwa sakit ini merupakan penebus dosa. Ingat, sakit ini bisa menebus dosa. Nabi mengatakan, ma yamradu mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun illa hattallahu bidzalika khatayahu kama tanhattul waraqatu minasyajari. Tidaklah sakit seorang mukmin laki-laki atau perempuan, tidak pula dengan seorang muslim laki-laki atau perempuan, melainkan Allah menggugurkan kesalahannya dengan hal itu, maksudnya dengan sakitnya, sebagaimana berguguran dedaunan dari pohon. Dari hadis ini kita bisa petik pelajaran bahwa sakit itu sebenarnya bisa kita gunakan penebus dosa. Ya, mungkin dosa-dosa saya sudah terlampau banyak. Mungkin Allah sedang menguji saya dengan sakit. Mudah-mudahan dengan sakit ini dosa saya bisa hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, sakit ini mengangkat derajat, menambah kebaikan, dan juga Allah berikan banyak keutamaan. Dalam hadis Nabi mengatakan, ma min muslimin yushaku syauka fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'ah. Tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri atau yang lebih parah daripada duri, melainkan ditulis untuknya 1 derajat dan dihapuskan padanya 1 kesalahan. Ini juga luar biasa. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, penyakit ini juga sebab untuk mencapai kedudukan tinggi di sorga. Karena ada sorga itu yang tidak bisa diraih dengan solat, tidak bisa diraih dengan puasa, tidak bisa diraih dengan baca Quran, dengan zikir dan yang lain sebagainya. Hanya bisa diraih dengan kesabaran. Dan tidak mungkin sabar kecuali orang itu diuji. Dan salah satu ujian adalah penyakit. Kata Nabi, innar rajula la yakuna lahu indallahil manzilata fama yablughuha bi amalihi fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yablughaha. Sungguh seorang akan memperoleh kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia tidaklah memperolehnya dengan amalannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus mengujinya dengan sesuatu yang ia tidak sukai hingga ia betul-betul memperoleh tingkatan di sorga tersebut. Jadi sebenarnya sakit ini juga sebab kita meraih tingkatan sorga yang paling tinggi di sorga. Kemudian yang keempat, sakit ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sayang dengan kita. Karena Rasul yang mengatakan man yuridillahu khairan yusib minhu,
Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka orang ini harus diberikan banyak musibah. Jadi terkadang musibah yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya tanda sayang Allah kepada kita. Tapi banyak orang yang mengira bahwa Allah sedang benci sama dia. Tidak, Allah sedang sayang kepada dia. Kemudian yang nomor 5, bahwa sakit itu membawa muhasabah. Berapa banyak orang yang sakit kemudian sembuh, taubat dia akhirnya. Gara-gara sakit taubat dia kan. Sebelum sakit maksiatnya tingkat dewa. Tapi setelah Allah berikan sakit, setelah sembuh, Masya Allah, taubatan nasuha dia. Banyak yang seperti itu. Kemudian juga yang nomor 6, sakit juga menyebabkan kembalinya hamba Allah untuk senantiasa introspeksi terhadap dirinya, bahwa dia harus lebih dekat lagi dengan Allah dan lebih dekat lagi dengan Allah. Termasuk juga yang nomor 7, bahwa selama sakit yang menghalangi dirinya, maka catatan kebaikannya tetap Allah akan catat kepada orang yang terbiasa beribadah. Jadi kalau sewaktu sehat dia ahli solat malam, ahli puasa, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli sedekah, tiba-tiba sakit. Ketika sakit tidak bisa lagi dia baca Quran, tidak bisa lagi dia zikir, tidak bisa lagi solat malam, tidak bisa lagi puasa, maka tetap Allah catat pahala kebiasaannya walaupun dia sedang sakit dan tidak mengamalkannya. Akan luar biasa. Itu menunjukkan apa? Bahwa ketaatan itu tidak terputus karena sakit. Jadi orang yang terbiasa solat malam kemudian sakit, akhirnya tidak bisa solat malam, tetap dicatat solat malam. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana ya'mal muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan safar, niscaya ditulis untuknya seperti amalan mukim dan juga seperti amalan sehat. Kemudian yang nomor 8, sakit merupakan penyebab masuk ke dalam sorga dan selamat dari neraka. Rasul mengatakan, al-humma haddu kulli mu'min minan nar. Demam adalah bagian tiap mukmin dari neraka. Jadi demam di dunia itu sebenarnya itu sedikit demi sedikit kita ini dijauhkan dari neraka, karena demam adalah bagian setiap mukmin dari neraka. Maknanya, jadi kalau kita selalu dikasih demam, akhirnya kita dijauhkan dari neraka, kan itu bagian neraka masalahnya. Jadi bersyukur kalau kita sedang demam itu, ya. Karena itu artinya kita dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang nomor 9, terkadang sakit ini bisa memperbaiki hati, kata Al-Allamah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karena banyak orang yang keras hati ketika sakit, lembut di hatinya, ya. Kemudian yang nomor 10, sakit juga mengingatkan kepada kita tentang besarnya nikmat sehat. Orang akan tahu betapa besarnya nikmat sehat itu setelah kita sakit kan. Kalau kita tidak sakit tidak tahu nikmat sehat. Sama, kita ini tidak akan tahu nikmat makan sebelum lapar, tidak tahu nikmat haus sebelum minum kan itu. Makanya kalau umpamanya orang sedang sakit itu baru terfikir, kenapa waktu saya tidak seperti ini, tidak seperti itu. Ya, jadi sakit mengingatkan nikmat terbesar, as-sihhatu wal faragh. Kemudian yang nomor 11, sakit juga mengingatkan hamba terhadap kondisi saudaranya yang sakit. Ingat bahwa kalau kita sedang sakit, bukan berarti satu dunia kita aja yang sakit. Nah, banyak lagi orang yang sakit kok. Gak percaya, masuklah rumah sakit sana, ya. Artinya bahwa jangan merasa di dunia ini cuma dia yang sakit. Tidak, banyak lagi yang lebih sakit dari kita. Jadi kalau kita punya penyakit parah, di sana ada yang lebih parah lagi. Nah, ketika kemudian kita memandang kepada yang di bawah, maka kita akan lebih bersyukur, ya kawan, bahwa masih ada di bawah saya ini yang lebih parah sakitnya. Ya alhamdulillah, saya ini hanya diamputasi satu tangan, tuh yang kawan tuh dua-duanya buntung, kebanyakan begitu. Ya, ini seperti itu, ya. Kemudian sakit juga akhirnya mendapatkan teman baru. Kalau di rumah sakit akhirnya kan punya teman baru sama orang sakit kan, kenalan akhirnya kan. Bahkan ada orang sakit itu bisa berbisnis dia di rumah sakit. Ya, tanya-tanya, kamu kerja apa? Oh, saya ini jualan kain. Ya udah, pesanlah besok antar ke rumah. Nah, bisa berbisnis dia lagi, sama-sama lagi sakit tuh padahal tuh. Ya.
Jadi kadang-kadang orang sakit juga bisa akhirnya menambah kawan juga di rumah sakitnya. Intinya bahwa bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla antum yang diberikan kesehatan, dan bersabarlah kepada Allah bagi saudara kita yang ditimpa dengan penyakit. Cukup satu kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma hjurni fi musibati. Kalau sedang sakit kita katakan semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang kau timpakan kepadaku. Ngomong seperti itu. Ya, kalau memang ingin berusaha untuk sembuh, maka selain obat-obatan, datang ke dokter herbal, datang ke sinsi dan yang semacamnya, coba terapi penyakit itu dengan cara yang lain, entah dengan sedekah, ya, seperti sedekah air. Karena dahulu Imam Hakim, pemilik Mustadrak, kalau kita baca hadis itu kan riwayat Hakim, riwayat Abi Dawud, riwayat Nasai, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Jadi salah satu Imam Hakim An-Naisaburi itu perawi hadis, pengeluar hadis. Dia sakit, jadi ada luka di salah satu badannya. Sudah kesana kemari nggak sembuh-sembuh penyakitnya, diobati sana tidak sembuh, diobati sini tidak sembuh. Akhirnya dia hadir di satu majelisnya Al-Imam As-Sabuni, pengarang kitab Aqidah Ashabul Hadis itu. Kitabnya sangat bagus sekali. Jadi Imam Hakim ngomong sama Imam As-Sabuni, ya Imam, doakan aku. Aku sudah berusaha mengobati penyakitku tapi tidak sembuh-sembuh. Kata Imam Sabuni, baik, saya akan ajak jamaah yang lain untuk mendoakan dirimu wahai Hakim. Kemudian setelah itu Imam Sabuni meminta murid-muridnya, baik yang ikhwan atau yang akhwat, mendoakan Imam Hakim supaya sembuh. Keesokan malamnya ada seorang wanita yang ikut hadir di majelisnya Imam Naisabur itu bermimpi. Dalam mimpinya didatangi malaikat. Kemudian malaikat berpesan kepada ibu ini, sampaikan kepada Hakim, kalau ingin sembuh penyakitnya, sedekahlah dengan air. Akhirnya kemudian pas bangun ibu ini, disampaikan mimpinya kepada Imam As-Sabuni, dan Imam As-Sabuni menyampaikan kepada Imam Hakim. Maka oleh Imam Hakim kemudian berusaha diamalkan. Dia cari negeri yang butuh air, digali sumur, kemudian setelah itu dia sedekahkan airnya kepada orang yang berhajat kepada air. Tidak selang dari penggalian sumur, akhirnya airnya pun banyak yang ambil. Allah segerakan kesembuhannya. Artinya terkadang dengan sedekah itu juga bisa menyembuhkan penyakit kan, ya. Atau kisah seseorang laki-laki yang datang kepada Ibnul Mubarak, kurang lebih dengan kisahnya Imam Hakim juga. Kata Imam Ibnul Mubarak, kalau kau ingin sembuh, berdoalah kepada Allah dan sedekahlah dengan air. Akhirnya kemudian dia pun bersedekah dengan air dan sembuh. Dari sini Nabi SAW mengatakan apa? Tadawau mardakum bis sadaqah. Obati orang sakit kalian dengan cara bersedekah. Tapi kalau seandainya kita sudah sedekah, sudah ke dokter, sudah ke herbal dan begitu seterusnya, makin parah kemudian meninggal, berarti itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang usianya sampai di situ. Jangan salahkan dokternya, jangan salahkan obatnya, jangan salahkan sedekahnya. Memang takdirnya sampai di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.